Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Rohma dalam pelajaran IPA. Pada semester 2 ini, pada bab pertama kita akan membahas mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, agar kalian dapat memahami pengertian sel. Kedua, dapat menyebutkan bagian-bagian penyusun sel. Dan ketiga, dapat membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan struktur hierarki atau tingkat struktur organisasi kehidupan makhluk hidup yang dimulai dari sel. Kumpulan sel akan membentuk jaringan. Dari jaringan akan membentuk organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, bioma, dan biosfer. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktur terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap diri sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Sedangkan pada hierarki tertinggi, yaitu pada tingkat organisme atau individu. Sel merupakan satuan terkecil dalam kehidupan. Sel itu sendiri dapat dibedakan menjadi sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti, yaitu contohnya bakteri, sedangkan eukariotik itu memiliki membran inti, contohnya protista, sel hewan, dan sel tumbuhan. Bagian-bagian sel. Yang pertama, membran sel atau selaput sel. Berfungsi melakukan pertukaran zat seperti oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan berfungsi untuk membungkus sel. Yang kedua, inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur semua kegiatan sel. Yang ketiga, sitoplasma yang di dalamnya itu terdapat ribosom yang berfungsi sebagai sintesis protein, mitokondria untuk respirasi sel. Yang ketiga, badan Golgi untuk ekskresi, retikulum endoplasma untuk sekresi protein dan lemak, vakuola berdenyut untuk pengeluaran, vakuola makanan untuk tempat pencernaan, dan klorofas untuk zat warna pada tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kita lihat di sini, sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki perbedaan baik bentuk ataupun struktur di dalamnya. Pada sel tumbuhan, bentuknya itu tetap dan ukurannya lebih besar dibanding sel hewan dan memiliki dinding sel yang kokoh. Dan pada sel tumbuhan itu juga memiliki plastida dan kloroplas sebagai zat hijau daun. Untuk sentriol dan lisosom itu tidak dimiliki pada sel tumbuhan dan hanya dimiliki oleh sel hewan. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah Ibu jelaskan. Untuk selanjutnya kalian buka LK di Smart untuk tugas kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.